Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan ada batang tarik di gambarnya sama Bu Kiki nanti ke arah kanan, ke arah bawah, ke arah kiri, kalian nggak bingung dalam menentukan mana yang tarik, mana yang geser. Pokoknya geser itu selalu searah dengan arah tarikan. Sementara yang tegak lurus itu adalah yang tarik, sisi tarik. Oke, AGV adalah untuk geser, sementara AGT di sini adalah untuk yang tarik. Gampang sekali cara mencari AGV-nya. 10 dapat dari ya sudah, dari sini sampai sini. Cirinya adalah kalau misalkan di situ ada 3 baut yang terpasang, maka block shear itu akan bekerja dari ujung si profilnya sampai ke as baut terakhir. Jadi baut yang apa namanya sisi yang paling sini tuh nggak kena dalam hitungan, gitu ya. Jadi makanya di sini yang dipakai adalah 10, 2 ditambah 4 ditambah 4. Setengah apa? Setengah itu adalah ketebalan dari profil sikunya. Oke, hal yang sama juga kalian lakukan ketika menghitung yang tarik. Jadi sisi tarik ya udah tinggal ini doang. Kalian kalikan dengan ketebalannya. Oke, beres untuk mencari AGV. Lalu ANV. ANV itu sebenarnya sama prinsipnya kayak waktu menghitung AN di kekuatan putus. Jadi cara menghitungnya adalah AN sama dengan AG minus N kalikan D kalikan T. Gitu kan prinsipnya. Jadi luas brutonya dikurangi N. N itu apa? Ada yang ingat N? Jumlah Iya, lubang. Kak. Jumlah bautnya, betul. Lalu D itu adalah diameternya, sementara T itu adalah ketebalannya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita membahas block shear, kalau ada 3 baut, maka nggak tiga-tiganya kita hitung. Karena baut yang terakhir itu cuma separuh aja yang kena sisi block shear. Itu adalah alasan kenapa kok di sini itu 2,5 gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada baut dipasang 4, berarti harusnya di sini adalah 3,5. Ada baut dipasang 5, berarti di sini adalah 4,5 gitu. That's why juga kenapa yang bawah ini kok cuma 0,5. Ini angka apa? Ya angka ini. Karena ketika kita melihat sisi tarik, yang terkena sisi tarik itu kan cuma baut ini doang. Tapi ketika baut ini kena, nggak semua diameternya yang kena. Hanya separuhnya aja. Oke, jadi di sini adalah 0,5. Makanya kalau di block shear itu biasanya N-nya itu bukan N tapi N min 0,5 gitu. Ya, oke ya. Baik. Lalu 7/8 itu adalah D-nya ya. Dapat dari mana? Karena kalau kita mau menghitung kapasitas dari suatu batang tarik, kita nggak boleh pakai diameter aslinya, harus kita tambahin. Sebenarnya penambahan angka itu apa sih Bu Gati? Jadi penambahan angka itu semacam toleransi yang kita berikan. Toleransi apa? Jadi kalau misalkan kita mau bikin lubang untuk baut, lubangnya itu kan nggak mungkin sama persis kayak diameter bautnya, pasti dikasih lebihan gitu. Jadi makanya di sini eh ada penambahan 1/8. Ini sama kayak waktu kalian ngitung baut 22 ditambah 3 jadinya 25 kayak gitu ya. Hanya saja ini dalam satuan inch sehingga ini menjadi 1/8. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya tinggal dimasukkan aja ke block shear. Saya rasa kalau untuk kalian tinggal masukin ke rumus ini nggak ada masalah. Cuman mungkin di sini saya ingatkan kembali di sini ada UBS. Ada yang ingat UBS ini apa? Besarnya berapa? Kalau di soal itu 1. Jadi UBS itu adalah faktor reduksi. Faktor reduksi untuk apa, Bu Gati? Jadi misalkan ada suatu batang ya, misalkan saya menggabungkan batang A sama batang B. Ketika saya gabungkan mereka, lalu saya tarik batang ini, maka kan kedua-duanya akan bergerak ke arah yang sama. Ya, misalkan yang saya tarik adalah sisi yang ini. Ketika saya tarik, berarti kan dia karena saya bautkan ke sisi yang kiri, maka akan ada transfer gaya. Ya, nah ketika transfer gaya yang ditransferkan oleh batang kanan ke batang kiri itu seragam, uniform, artinya hampir semua tegangan, hampir semua gaya yang diterima oleh batang sebelah kanan ini diterima oleh batang kiri, maka tidak ada faktor reduksi di situ. Sehingga UBS-nya dianggap 1.
Jadi ini adalah alasan kenapa kok di sini UBS-nya 1. Jadi memang di SNI ketentuannya itu adalah kalau batang tarik kita bisa mengasumsikan U-nya sama dengan 1. Tapi ada cerita di balik itu. Kenapa? Karena transfer gaya dari batang yang sedang disambung itu seragam. Oke ya? Baik. Lanjut, kalau gitu tinggal dimasukkan aja VRN-nya. Di sini untuk block shear kita pakai V sebesar 0,75 sehingga didapatkan VRN sebesar 162,7125 kips kilopound square inch. Oke. Selanjutnya adalah mencari batang tarik. Nah, untuk mencari batang tarik gampang ya yang ini ya, leleh. Tinggal V kalikan FY kalikan AG. Paling yang perlu hati-hati adalah V dari block shear, leleh sama putus itu beda. Kalau block shear kita pakai 0,75, leleh pakai 0,9, kalau putus pakai 0,75. Hati-hati aja di situ ya. Nah, FY-nya adalah 50 karena udah dapat dari data, terus ini. AG-nya 4,75. Tadi di atas mungkin kalian sudah sempat lihat. Jadi saya coba-coba lihat di tabel profilnya Insinyur Rudi sama yang Gunung Garuda tadi. Saya nggak dapat data tabel profil siku yang dimaksud di soal tersebut sehingga saya coba cari ternyata nemu. Jadi pokoknya gitu ya kalau ada profil yang udah ada state-nya gitu ya, silahkan kalian cari aja tabel profilnya. Jadi nggak usah bingung-bingung cari luasannya. Ini ada di sini, 4,75. Oke, lalu XB 0,987 itu yang ini. Nanti kalian pakai untuk mencari eh, apa namanya U ketika mencari AE. Ya, ini ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, habis itu di sini kita tinggal mencari kalau kita mau mencari putus kan kita butuh AE di mana AE itu adalah A kalikan A-nya di sini itu adalah AN. Jadi AN-nya adalah AG dikurangi 1 kali 7/8 kali setengah. Oke, di sini yang harus hati-hati ya. Bu Gati, di soalnya itu ada 3 baut. Tapi kenapa kok yang dipakai dalam perhitungan AN di sini cuma 1 baut? Ya, itu karena ini dia. Jadi mungkin kalian sudah belajar tentang lintasan kritis ya. Kemarin sama Bu Kiki, lintasan kritis ada macam-macam. Kalau zigzag itu ada beberapa kemungkinan. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam mencari lintasan kritis itu harus diambil tegak lurus terhadap arah datang gaya. Oke, karena ini gayanya ke sana, berarti arah tegak lurusnya ke sana. So, kalian mau ngitung baut yang A, baut yang B, baut yang C ya sama aja. Ketika saya potong seperti ini, cuman ada 1 baut. Gitu ya. Jadi, hati-hati di sini. Sama dulu waktu saya masih seumuran kalian, saya agak bingung nih. Kenapa yang dihitung cuma 1? Gitu ya. Karena memang memotong lintasan kritis itu harus tegak lurus dengan arah datang gaya. Gitu. Oke, itu adalah alasan kenapa kok di sebelah sini cuma 1. Gitu. Terus untuk U yang ini 1 min X bar per L. Hati-hati juga ketika mencari U di sini. Kan sudah ada tabelnya ya. Kapan U itu harus dicari dengan yang seperti ini. Kapan U itu harus dicari dengan perbandingan L dan W. Tergantung dia menyambungnya pakai apa. Profil yang dipakai apa gitu ya. Ada di tabel. Nah terus cara mencarinya adalah 1 minus X bar per, kalau di buku tuh mungkin saya sedikit apa namanya merevisi tuh L ya harusnya karena panjang. Jadi X barnya dapat dari soal. Lalu di sini L-nya adalah 8. Ada yang ngeh nggak? 8 itu dapat dari mana? Izin jawab, Bu. Iya boleh. Siapa nih yang menjawab? Aktor. Iya. Iya Arthur. Iya boleh silakan Arthur. Ini Bu, mungkin itu jarak terjauh dari bautnya. Jadi kayak, Bet. Hmm. ya, seperti itu. Oke, ya baik, terima kasih, betul. Jadi, di sini juga kalian perlu hati-hati, ada L di sini untuk mencari berapa sih sebenarnya ini. Jadi, 8 itu, kalau kalian lihat gambar, itu adalah jarak dari as baut pertama ke as baut terakhir. Ya, jadi untuk mencari L, jangan pakai yang ini, jangan, ini udah beda kasus.
Kalau yang 10 tadi kita pakai untuk block shear. Sekarang kita sedang mencari AE. Ya, jadi kalau AE, L yang dipakai untuk mencari U-nya itu adalah as dari baut pertama sampai as dari baut terakhir. Misalkan Bugatti saya nemu ada soal seperti ini. Nih, bautnya dibuat selang-seling kayak begini Bugatti. Lalu L-nya pakai yang mana? L-nya pakai ini sampai sini. Gitu ya? Oke, baik. Terus habis itu udah tinggal dihitung aja. Lalu dapat PU-nya itu adalah 184,8 kips. Terus kita jangan lupa bandingkan nih. Lelehnya dapat 213. Putusnya dapat 185. Lalu block shear-nya dapat 162. Jadi kita ambil yang paling kritis atau yang paling kecil. Sehingga kekuatan dari batang tarik tersebut ditentukan oleh kondisi block shear-nya, yaitu sebesar 162,7. Jadi nanti kuisnya seputar itu ya. Kalian bisa diminta untuk mencari kekuatan batang tariknya dari ketiga kondisi tersebut. Atau blok shear-nya aja, atau lelehnya aja. Nggak mungkin sih ya kalau lelehnya aja, biasanya kalau leleh sama putus tuh jadi satu. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan untuk yang soal nomor 7 ini? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, siapa Yang nih yang bertanya? Setioko, Siapa? untuk Setioko Bayu, Oh ya, Setiako Bayu, silakan. untuk yang cara menentukan sobekan akibat block shear sama gaya tarik itu di mana caranya? Cara menentukan sobekan block shear sama gaya tarik ya. Oke, kalau kalau yang block shear itu biasanya sobekannya adalah mengikuti panjang dari bautnya. Jadi block shear itu kayak kemungkinan ketika batang itu ditarik, si batang tariknya tuh akan terbelah menjadi dua gitu. Jadi kalau kayak begini, jadi memang sebenarnya kalau untuk block shear itu memang kita harus banyak berlatih supaya kita terbiasa dalam menentukan gimana ya alur dari block shear-nya. Jadi kalau yang simple-simple seperti ini biasanya hanya menyobek arah panjang dari si bautnya. Gitu aja sebenarnya. Kalau misalkan yang tarik Bugatti, kalau yang tarik, yang lintasan kritis ya maksudnya Bayu ya. Ya, bisa jadi. Oke, kalau yang lintasan kritis, kamu cukup perhatikan saja di arah tegak lurus datangnya gaya. Habis itu, kamu harus melihat berbagai macam kemungkinan sobekan yang terjadi. Mau nggak mau harus seperti itu, Bayu. Jadi, kayak misalkan ada baut yang seperti ini, misal ya, sorry, ini arah tariknya ke sana gitu ya. Karena arah tariknya ke sana, maka Bayu harus melihat tegak lurus terhadap arah tarikan. Artinya, Bayu bisa bikin lintasan kritis seperti ini. Oke, kalau gini boleh nggak Bugatti? Jangan. Ngapain? Karena cuma satu. Soalnya yang di atasnya sudah ada dua. Jadi ini nggak usah satu. Terus kamu bisa bikin kemungkinan, oh mungkin bisa begini, Bu. Oke, dicoba lagi. Begini. Kok nggak bisa? Begini. Gitu ya. Jadi memang kalau untuk lintasan kritis itu memang Bayu mau nggak mau harus mencari kemungkinan-kemungkinan sobekan yang melewati baut itu seperti apa. Nanti tinggal kamu hitung dan kamu pilih AN yang paling kecil dan jangan lupa dibandingkan sama 85% AG. Itu untuk yang lintasan kritis ya. Tapi kalau untuk block shear biasanya dia berupa area. Areanya itu cirinya biasanya dia itu kayak mepet sama tepi dari si profil atau dari platnya gitu. Jadi plat pertama itu biasanya sorry, baut pertama biasanya dia kena penuh, nanti baut yang terakhir separuhnya gitu. Semoga bisa membantu Bayu, bisa dipahami Bayu. Kalau yang zigzag itu gimana, Bu, yang block shear ini? Kalau block shear zigzag, nah kalau block shear zigzag misalkan gini ya, sorry, zigzag itu misalkan gini. Misal begini ya. Nah, kemungkinan block shear-nya itu dia bisa block shear-nya itu bisa seperti ini. Karena dia sobek, berarti dia misalkan platnya gini ya.
Sorry, wait. Ini biar gambarnya agak bagus. Oke, kalau zigzag itu emang macam-macam. Jadi kalian bisa menghitung blok shear-nya itu, karena intinya dari tepi ya, kalian bisa menganggap bahwa sobekannya itu begini. Jadi artinya, misalkan ini ada area 1 sama area 2, jadi area 1 sama area 2 itu terlepas akibat adanya block shear. Oke, terus kalian juga bisa bikin block shear-nya tuh begini, gitu. Jadi artinya area 1, area 2 itu terlepas dari area 3. Jadi memang block shear itu juga ada beberapa kemungkinan, gitu Bayu. Terus tadi ada 2 kemungkinan ya, sudah ya. Terus habis itu apalagi di sini yang bisa kita cek? S. Bisa jadi begini. Nah, jadi area 1 terpisah dari area 2. Gitu. Jadi kalau kalau block shear itu apa ya? Kayak batang tersebut itu terpisahkan menjadi beberapa area akibat adanya tarikan. Gitu, Bayu. Itu berarti gayanya ke horizontal ya, Bu? Ke kanan sama ke kiri gitu. Ya, ini gayanya ke sini ceritanya, gitu ya. Nanti kalau gayanya ke bawah sini, ya prinsipnya sama kayak tadi. Bayu tinggal cari areanya yang kira-kira kalau ada posisi baut seperti itu, dia akan terpisah seperti apa. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama yang batang tarik tadi, kita tuh mencari yang kapasitasnya paling kecil, gitu. Oke? Itu berarti ngitung ini ya, panjang lintasan itu ya, sobeknya itu. Kenapa? Sorry? Menghitung panjang lintasan sobek atau bagaimana? Ini kan yang di sini cuma 10 kan. Mm-mm, mm-mm. Oke, Berarti hanya menghitung panjang lintasan sobek betul. atau Atau panjang lintasan sobek. Jadi kalau untuk block shear, cukup panjang lintasan sobeknya saja. Misalkan tadi yang begini, ya sudah, berarti nanti Bayu tinggal ngitung ininya aja. Ini adalah area block shear-nya. Kalau arah gayanya ke sana, berarti kan kamu sudah tahu mana area gesernya. Ini adalah area gesernya. Berarti area gesernya ada 2. Area tariknya ada berapa? Area tariknya ada 2. Gitu. Bisa dipahami? sudah, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Jadi, ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum saya pindah ke batang tarik? Jangan lupa, oh ya kalau kuis berarti gimana dengan tabel profil? Tabel profil silahkan dibawa. Jadi boleh bawa tabel profil, tapi nanti catatannya, notes-nya dikumpulkan bersama dengan jawaban kalian. Gitu ya. Tabel profilnya di ini ya, buku ya, jangan jangan buka gadget ya. Oke. Baik, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, titipan dari Bu Kiki. Silakan kalian coba pelajarin lagi gimana penyelesaian batang tarik kalau eh, batang tariknya itu terbuat dari plat biasa atau batang tariknya terbuat dari profil. Kalau profil itu lebih gampang, kalian sudah dimanjakan dengan adanya tabel profil. Silakan dimanfaatkan. Kalau ada yang gampang, ngapain kita cari yang sulit? Gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa sampaikan ke Bu Kiki, boleh, ke saya juga boleh, silakan ya. Nah, Bu, izin eh, tanya lagi, Bu. Yang iya boleh, Bayu. untuk ANV sama ANT itu tadi bagaimana, Bu, Mm, jelasannya? Yang ini ya, ANV sama ANT. Ini ya. Jadi, ANV itu adalah luasan neto pada area geser. Ini kalau saya boleh gambarkan di sini, Bayu, ANV itu sebenarnya yang ini doang, Bayu. Ini, sama ini dikalikan sama tebelnya. Itu adalah ANV. Makanya rumusnya seperti ini. Jadi di sini ada alasan kenapa Bugatti kok di situ kalau di block shear itu selalu jumlah bautnya itu ada 0,5-nya. Karena kalau di sini Bayu lihat ada baut 1, 2, 3. Ketiga baut tersebut itu kena block shear.
Tapi pada saat di baut ketiga, yang kena block shear itu cuma separuh dari diameternya doang. Jadi makanya di sini AG dikurangi NDT-nya, N-nya itu adalah baut 1 full, baut 2 full, baut 3 cuma separuh. Gitu. Hal yang sama juga kamu bisa lakukan untuk yang daerah tarik. Gitu, Bayu. Baik, Bu. Sudah paham. Makasih. Ya, oke. Jadi nanti Bayu bisa pahami ya, kalau misalkan saya pasang ada baut berjajar ada 4, ya berarti nanti baut yang keempat ini nggak kena full Bayu, hanya separuhnya aja. Sehingga nanti yang kamu pakai N-nya di sini itu adalah 3,5. Gitu. Ya? Berarti selalu setengah ya, Bu? Atau Nggak. lihat form susunan bautnya dulu, seperti yang zigzag itu apa juga ya, ikut setengah? Eh, Selalu pasti ada belakang 0,5-nya. Karena baut terakhir itu, oh ya sorry, tergantung posisi sobekannya. Kalau tadi sobekannya area yang kotak seperti ini, artinya semua baut yang terlewati itu akan sobek. Gitu, Bayu. Berarti tidak ada Misalkan yang tadi. setengahnya ya? Ya, betul. Kalau misalkan Bayu ngitungnya gini ya. Nah, ini kan berarti yang kena area sobekan ada baut 1, 2, 3, 4. Nah, empat-empatnya itu kena area block shear sehingga saya tidak perlu mengurangkan 0,5. Gitu. Jadi better memang digambar. Bayu bisa sketch lah ya, cepet-cepetan gitu. Kira-kira yang kena area block shear itu yang mana aja. Gitu. Oke? Baik. Bu. Ya, terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Makasih Bu Jadi, Bayu. ya ada yang mau tanya lagi? Oke, sorry ya di sini tuh dari device saya tuh suaranya kayak kurang kencang. Jadi itu ya untuk yang batang tarik. Kita tutup sejenak batang tariknya. Silahkan ambil nafas kembali. Kita akan mulai ke batang tekan ya. Jadi ada cerita lain di batang tekan. Habis belajar batang tarik, ada batang tekan. Nanti habis batang tekan kita belajar struktur lentur gitu ya. Oke, baik kalau gitu boleh disiapkan dulu catatannya. Saya mohon izin ya, saya di sini pakai PPT ada logo dari kampus saya, punten, nggak apa-apa ya. Tapi intinya sama kok ya. Karena takutnya kalau pakai buku nanti ini bingung. Ntar ya. Oke, habis belajar batang tarik, sekarang kita belajar batang tekan. Kalau kalian sudah dijelaskan sama Pak Muji sama Pak Chandra tentang definisi batang tarik, nah sekarang kalau menurut kalian, batang tekan itu apa sih? Dengan bahasa kalian sendiri, boleh. Namanya juga belum pernah dapat mata kuliah ini kan, jadi salah nggak apa-apa, bener, alhamdulillah. Oke, batang tekan itu apa? Kira-kira. Ada 23 orang di sini, ada yang bisa bantu saya. Batang tekan itu apa? Izin, izin jawab, Bu. Ya, Mungkin boleh. Mbak menerima gaya kan, gaya normal. Iya, betul. Sesimpel itu. Terima kasih, Yonda. Jadi batang tekan ya sudah adalah elemen struktur yang dia menerima gaya tekan atau gaya normal. Jadi kalau batang tarik ketika dia ditarik, nanti efeknya dia bisa putus karena ditarik. Kalau batang tekan gimana? Kalau batang tekan ketika ditarik, dia akan mengalami tekuk. Oke, kira-kira batang tekan itu bisa kita jumpai di elemen struktur apa aja? Itu ada contohnya sebenarnya di PPT saya ini. Kolom ya? Kolom. Iya, betul. Ada di kolom. Ini ada contoh kolom. Kok bisa Bu Gati menerima gaya tekan? Gimana ceritanya? Gitu. Padahal di situ ada balok-balok. Ya, jadi di sini ada balok. Mungkin nanti di sini diisi sama bata ataupun partisi lain sebagainya. Di atasnya lagi itu ada kolom. Di sini ada balok lagi. Nah, ternyata ketika dia sudah nyampe di sini, gaya-gaya yang diterima oleh si kolom ini disalurkannya berupa gaya tekan gitu. Bu Gati, apakah nggak ada momen di sini? Bisa jadi ada. Makanya nanti kita akan melihat klasifikasi dari kolom. Karena kolom itu ada yang kita sebut sebagai kolom pendek.
ada kolom intermediate, ada kolom yang panjang. Kalau kolom yang panjang itu mungkin sekali akan terjadinya momen alias ya momen lah ya gitu ya. Tapi kebanyakan kalau kolom tuh memang mayoritas yang terjadi padanya itu adalah gaya tekan. Oke. Lalu yang ini adalah inclined column. Jadi itu sama sebangsa kolom juga tapi dipasangnya miring. Tetap ya meskipun dia miring, gaya yang akan diterima oleh elemen struktur ini adalah gaya tekan di sepanjang badannya dia. Oke. Next. Apalagi? Ada yang pernah melihat ini mungkin ya, bracing. Jadi bracing itu semacam pengaku, restraint dari suatu struktur gitu ya. Nah, bracing-bracing ini bisa kalian temukan dia dipasang di area eksterior atau dipasang di daerah interior. Fungsinya buat apa Bu Gati? Bracing itu fungsi menerima gaya tekan ataupun gaya tarik. Oke, jadi misalkan di sini misalkan nih ya, di sini nih ada gaya, ini kita ngomong sederhananya aja ya, ada gaya horizontal yang bekerja pada pertemuan antara balok sama kolom di situ ya, di sini misalkan. Nah, nanti si bracing yang ini itu berfungsi untuk memperkaku bingkai ini. Karena dia dikasih gaya seperti ini, bracing yang sebelah sini nanti akan melawan gaya yang ini. Sehingga nanti dia akan menerima tekan. Yang ini Bugatti, yang ini bisa kemungkinan tarik gitu. Oke. Terus Bugatti kalau ada bracing yang dipasang di suatu gedung, apakah saya boleh langsung bilang, oh bracing itu menerima gaya tekan, oh bracing itu menerima gaya tarik? Nggak boleh langsung bim salah bim bilang kayak gitu. Kita tetap harus menganalisis strukturnya. Ada yang namanya sub, e-taps, dan lain sebagainya. Setelah kita simulasikan gaya-gayanya, nanti baru kita tahu bracing sebelah mana sih yang menerima gaya tekan banyak, bracing sebelah mana sih yang menerima gaya tarik. Ya, jadi bracing itu bisa dianggap sebagai batang tekan ataupun batang tarik. Itu ya, itu untuk bracing. Lalu jembatan. Jembatan rangka atau rangka baja yang biasanya kita sering temukan di jalan-jalan di Indonesia gitu ya. Nih ada segitiga-segitiga di situ. Nah, saya kurang tahu kalian sudah ngambil jembatan atau belum, tapi kalau ada jembatan seperti ini, batang-batang penyusunnya yang segitiga-segitiga ini didesain untuk hanya menerima gaya tekan atau gaya tarik saja. Jadi nggak boleh ada momen yang bekerja di sini. Sehingga pada saat nanti kalian ngambil mata kuliah jembatan dan kalian menganalisis ini, kita menganalisisnya pakai struktur tarik atau struktur tekan. Jadi nggak pakai momen. Gimana ceritanya Bugatti kok bisa nggak ada momen? Nanti di e-tapsnya kita bisa merilis. Jadi kita bisa memodelkan supaya gimana caranya supaya di dalam sini itu nggak terjadi momen. Lalu kalau di dalam prakteknya gimana? Nah kan di sini ada sambungan-sambungan ya. Bisa didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan di sebelah sini itu hanya menerima gaya tekan dan gaya tarik saja. Oke, prinsipnya hampir sama kayak atap. Jadi atap itu kalian mungkin masih temukan yang seperti ini atau yang dari kayu gitu ya. Itu kan bentuknya segitiga-segitiga. Itu prinsipnya adalah batang tekan atau batang tarik. Gitu. Baik, lanjut dulu ya. Jadi ini seperti yang disampaikan Yonda tadi, sesimpel itu. Apa sih yang disebut sebagai batang tekan? Ya, batang atau elemen struktur yang menerima gaya tekan atau gaya normal, sehingga dia memiliki kecenderungan untuk mengalami perpendekan. Oke? Atau bisa buckling. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh gambar kolom baja yang diinstal di suatu laboratorium. Jadi di sini dia dikenai apa? Dia diletakkan di suatu perletakan di grip gitu ya, sama kayak UTM yang di laboratorium beton itu ya, kan kita punya UTM yang gede ya. Terus habis itu ini bajanya dikasih penekanan dengan kecepatan tertentu dan secara bertahap. Nah, ini dia nih. Kegagalan yang mungkin terjadi pada batang tekan. Dia akan mengalami buckling atau tekuk ya, tekuk.
Tekuk itu macam-macam. Nanti kita akan pelajari. Tekuk itu ternyata ada tekuk lokal sama ada tekuk global. Yang kalian lihat ini secara ya pokoknya kita lihat briefly aja ya di situ. Ini dia sudah mengalami tekuk global. Jadi kita lihat secara keseluruhan, oh dia yang aslinya segini dia memendek tuh, bengkok. Dia mengalami tekuk global. Tekuk lokal apa? Tekuk lokal itu nanti tekuk pada bagian-bagian dari si profil bajanya. Nanti kita akan bahas belakangan supaya nggak numpuk-numpuk di sini ya. Oke. Nah, jadi karena batang tekan atau kolom di sini kita bisa katakan itu cenderung mengalami buckling kalau dia terluka gitu ya, kalau dia nggak kuat, maka gimana caranya kita harus mendesain supaya si batang tekan itu tidak mengalami buckling. Nanti ada namanya kuat tekan rencana. Kalau kalian kemarin carinya adalah RN atau PN ya istilahnya ya. Kalau di sini nanti istilahnya kita pakai NN gitu ya. Oke. Lanjut dulu. Nah, nanti kalau kalian bandingkan sama bukunya Pak Muji, kok yang punya Bugatti agak lompat-lompat gitu, nggak apa-apa. Intinya sama aja karena saya menyesuaikan dengan nanti bagaimana sih caranya kita menghitung alur dari suatu batang tekan, supaya kalian nggak bingung ya. Jadi, di sini ada yang namanya idiom according to Euler. Jadi, si Euler itu dia mengenalkan tentang prinsip tekuk elastik Euler. Jadi artinya adalah ada suatu batang ketika saya kenai penekanan seperti ini, dia mengalami tekuk. Terus, Bu. Jadi tekuknya itu terjadi pada saat kondisinya masih elastis. Artinya apa? Mungkin kalian sudah mengenal istilah ada FY, ada FU. Kalau kita gambarkan di dalam suatu diagram tegangan regangan, mungkin kalian sudah nggak asing dengan gambar seperti ini, ya. FY ada di sini, FU ada di sini, gitu kan ya, kalau untuk baja gitu ya. Nah, kalau yang prinsipnya dari Euler ini, tekuknya itu terjadi pada saat dia kondisinya masih elastis. Artinya apa? Artinya member tersebut, batang tersebut mengalami tekuk ketika dia belum mencapai FY-nya. Jadi di bawah FY dia sudah mengalami tekuk. Misalkan ada BJ 37 ya, BJ 37 itu FY-nya sekitar 240. Artinya elemen struktur baja tersebut akan mengalami tekuk terlebih dahulu sebelum dia mencapai 240 MPa. Gitu. Di sini ada perumusannya nih. Kalau kalian mau mencari tegangannya, tinggal gaya dibagi sama luasan, itu adalah cara sederhana, sama kayak waktu kalian ngitung beton ya. Terus yang ini itu adalah gaya tekuk. Ini kalian terima dulu aja. Jadi gaya tekuk seperti ini, itu adalah gaya tekuk dari Euler. Oke? Jadi intinya adalah Euler memperkenalkan adanya tekuk elastis yang terjadi pada elemen struktur. Tekuk elastis itu ditandai dengan elemen strukturnya mengalami tekuk sebelum dia mencapai FY-nya. Jadi kan, loh kok bisa ya? Kok bisa belum mencapai FY dia sudah mengalami tekuk terlebih dahulu? Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya adalah karena mungkin kolomnya terlalu panjang. Jadi ada kolom panjang. Jadi ketika dikasih gaya tekan, dia udah nekuk duluan, gitu ya. Dia dalam kondisi belum mencapai FY-nya, dia udah mengalami tekuk, gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk struktur baja, itu sebaiknya kita menghindari kolom yang panjang, gitu ya. Kolom intermediate boleh, kolom pendek boleh. Oke, lanjut dulu. Oke. Jadi ini adalah ideal kolom berdasarkan Euler ya. Jadi kalau menurut dia tegangan sama regangannya itu akan sama di keseluruhan sectionnya. Jadi kalau misalkan ada kolom yang panjang, dia mengasumsikan bahwa ya tegangan dari ujung A sampai ujung B itu sama semuanya. Lalu yang kedua, dia menganggap tidak ada residual stress. Apa iya dalam suatu struktur baja, dalam suatu profil baja itu nggak ada residual stress? Rasanya nggak mungkin. Residual stress itu pasti ada, gitu ya. Terus
Euler ini hanya bisa memasukkan konsepnya dia pada kolom yang lurus, prismatik, gitu ya. Terus juga beban yang bekerja itu ada pada pusat dari kolomnya itu sendiri, sampai kolomnya itu bengkok, gitu. Artinya nggak ada, aduh apa namanya ya, eksentrisitas, gitu. Jadi Euler itu hanya berlaku pada kolom yang dia hanya menerima gaya yang sentris pada garis titik beratnya dia aja. Padahal sebenarnya kalau di lapangan yang namanya gaya eksentrisitas itu pasti aja ada gitu ya. Lalu kondisi perletakannya dijelaskan pakai perletakan tertentu. Terus dia bilang bahwa defleksinya kecil sama tidak ada rotasi selama bending. Ini adalah ideal kolom menurut Euler. Padahal tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa di kolom di lapangan itu nggak mungkin kalau kolom itu hanya menerima gaya sentris tok. Pasti ada gaya eksentrisnya. Nggak mungkin juga kita mengasumsikan bahwa suatu profil baja itu nggak punya residual stress. Baja itu punya residual stress. Kenapa? Karena baja itu dibuat di pabrik. Ketika dibuat di pabrik, dia kan dari proses gilas ya. Dia kan di rolling, ada gilas panas sama gilas dingin, hot rolled sama cold rolled. Ketika dia digilas panas, dia panas. Habis itu kan kita pindahkan ke ruangan suhu kamar, berarti kan dia akan mendingin ya. Nah, namanya ada kolom panjang, pendinginannya tuh nggak akan bareng. Pasti ada suatu sisi yang dia dinginnya lebih dulu daripada yang lain. Nah, proses pendinginan yang tidak bersamaan ini yang menyebabkan ada residual stress gitu. Oke, jadi makanya di dalam eh, desain biasanya kita mengabaikan nih yang Euler. Karena kalau kalian lihat di sini nih ya, tadi Bugatti bilang kalau yang elastis itu nggak bisa mencapai kuat tekannya. Ini digambarkan di dalam kurva ini. Ini sudah dari hasil pengujian di laboratorium ya. Jadi ada kondisi kolom yang dia tidak mengalami tekuk. Bisa terjadi pada kolom yang pendek. Kalian bayangkan kalau kalian punya kolom pendek, misalkan kolom segini saya tekan, ya dia nggak akan mengalami tekuk. Paling dia cuma memendek. Terus saya tambahin dia agak panjang. Itu nanti kerusakan yang terjadi padanya itu bisa berupa inelastis, tekuk inelastis. Gitu ya. Artinya apa? Ketika tekuk inelastis, oke, loh dia mencapai kuat FY-nya Bugatti sama kayak tekuk dong. Tapi kita bisa lihat inelastis tuh range-nya dari sini sampai sini. Tegangan yang bisa dia capai maksimal adalah FY terus turun ke bawah. Artinya apa ini Bugatti? Artinya adalah di dalam elemen kolom tersebut ada yang sudah mencapai FY tapi ada bagian lain yang tidak mencapai FY, dia sudah mengalami tekuk. Beda sama yang ini. Kalau yang ini, semua bagian dari elemen struktur tersebut berhasil mencapai FY-nya sebelum dia menekuk. Oke, lalu yang elastis yang ini loh, yang dikenalkan sama Euler. Jadi kalau elastis itu ada di daerah sini. Artinya apa? Ini loh, FY-nya itu bahkan nggak bisa mencapai tegangan proporsional. Jangankan ke FY, ke FP aja nggak berhasil. Jadi makanya kita menghindari ini dalam desain. Jangan sampai eh, keruntuhan tekuk atau kerusakan tekuk yang terjadi pada kolom kita itu yang ini. Jangan. Ini boleh, ini juga boleh. Jadi artinya kolom yang kita pakai itu bisa kolom pendek atau kolom intermediate. Jangan sampai pakai kolom yang panjang. Kenapa? Karena kalau kolom yang panjang itu dia cenderung kelangsingannya tinggi. Kalau kelangsingannya tinggi itu tadi dia bisa putus duluan sebelum dia mencapai FY ataupun FP. Gitu ya. Oke. Pendekatan Euler pada umumnya diabaikan karena keruntuhan kolom lebih banyak terjadi pada tekuk inelastis. Gitu. Oke. Lanjut dulu ya. Oke, jadi kalau kita mau mendesain suatu kolom, jadi kita harus memastikan kekuatannya seperti apa sama kekakuannya seperti apa, stiffness-nya ya untuk buckling capacity-nya. Oke. Nah, em,
Di sini nanti saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai buckling length atau panjang tekuk. Kalau kita kembali lagi kepada soal yang tadi, ya, pada saat kita mau, bukan soal, slide yang tadi, ketika kita mau menghitung gaya Euler, ya, saya balikin ke sini ya. Oke, kalau saya mau mencari gaya Euler, itu ternyata V kuadrat dikalikan E dikalikan I per LK kuadrat. Oke, kita lihat dulu. LK itu apa? LK di sini itu adalah buckling length, panjang tekuk. Oke, kalau V ya sudah, V itu 3,14 atau 22/7. Nggak usah kita omongin di sini. Lalu E, ada yang ingat E-nya baja berapa? Ngantuk nggak nih dengerin saya ngomong dari tadi? E baja berapa? Ada yang ingat nggak? 200.000 bukan, Bu? Betul, 200.000 apa nih satuannya? 200.000? MPA ya, Bu? MPA, betul. Oke. E baja 200.000 MPA. I ini apa, Bu Gati? I itu adalah momen inersia. Di mana momen inersia ini bergantung pada jenis profil yang kalian pakai. Misalkan semua kondisinya sama ya, panjangnya sama, mutu bajanya sama. Tapi di sini Yonda pakai profil baja WF gitu misalkan ya. Terus Bayu tadi pakai profil baja siku misalkan ya. Nah, nanti gaya ininya beda. Kenapa? Karena I-nya beda. Dapat dari mana Bugatti itu? Dapat dari tabel profil. Jadi kalau yang di Prof. Rudi sini, nanti kalian harus hati-hati ya. Jadi beberapa tabel profil tuh punya istilah yang agak sedikit beda. Nah, ini dia. Inersia tuh bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau di tabel profilnya Insinyur Rudi, inersianya tuh dilambangkan dengan JX dan JY. Tapi di tabel profil yang lain, inersia tuh biasanya disimbolkan dengan I. Gitu ya. Jadi kalian jangan terpaku pada simbolnya, tapi kalian harus baca keterangannya itu apa. Oke? Saya kembalikan lagi ke yang tadi, kenapa Bugatti ngomongin ini. Jadi, kalau kita ingin tahu gayanya, maka itu sangat bergantung pada nih inersia, jenis profilnya, sama buckling length. Oke, sekarang buckling length itu apa, Bugatti? Panjang tekuk itu apa? Jadi, panjang tekuk itu ya panjang tekukan yang terjadi. Kondisinya itu bisa beda-beda, tergantung pada jenis perletakannya. Saya coba bikin contoh pakai kertas ini ya. Semoga kelihatan ya. Oke, misalkan saya punya kolom seperti ini ya. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Misalkan saya punya kolom seperti ini. Lalu saya mau menekan kolom ini, gitu ya. Tergantung dari bagaimana saya memegang si kertas ini. Kalau saya megangnya cuma di ujung doang seperti ini nih, megang cantik gini ya, di ujung doang, lalu saya tekan, oh ini kaku nih. Nah, dia itu bisa bengkok dari ujung paling bawah sampai ujung paling atas. Panjang tekuk tuh yang mana, Bu Gati? Ya ini tadi, dari atas sampai dari bawah dia membengkok itu adalah panjang tekuknya. Kondisi yang lain itu adalah ketika saya ngasih gripnya itu seperti ini. Ini saya pegang gitu ya. Oke. Lalu saya kasih penekanan. Nah, yang bengkok itu adalah yang ada di bawah tangan saya. Jadi artinya kalau misalkan semula saya punya kertas panjangnya 30 cm, tapi ketika saya ngegripnya seperti ini, ternyata yang mengalami tekukan tuh nggak sampai 30 cm. Paling separuhnya nih, 15 sampai 20 cm. Oke, beda lagi kayak yang tadi. Kalau saya misalkan yang atas saya pegang seperti ini, yang bawah saya grip kenceng, tekukannya seperti ini. Tekukannya yang mana? Dari ujung atas sini sampai grip saya. Ya, paling sekitar 25 cm. Terus, yang tadi ya, kayak gini, saya tekan, bengkokannya dari ujung atas sampai ujung bawah. Gitu ya, jadi length buckling atau buckling length atau panjang tekuk itu amat sangat bergantung pada jenis perletakan dari si elemen struktur itu sendiri. Oke, misalkan ya, nanti di bawah ada gambarnya deh. Jadi,
saya di sini akan mengenalkan kepada kalian bagaimana cara kita menentukan buckling length. Oke ya, kalian boleh catat di situ buckling length. Ini saya loncatin dulu supaya nggak bingung dengan buckling length. Oke, buckling length itu adalah panjang efektif di antara dua poin pada suatu kolom yang memiliki momen sama dengan 0 atau jarak di antara dua turning point dari suatu kurvatur kolom. Oke, buckling length atau panjang efektif ini sangat tergantung pada kondisi dari perletakannya. Jadi, seperti tadi. Misalkan nih di sini saya punya kolom. Oke. Habis itu kolomnya itu saya kasih bagian bawahnya itu perletakan jepit. Jepit kayak gini ya simbolnya. Terus saya kasih dia gaya tekan di atas ini. Oke. Nah, kita ingat sifat dari jepit dia bisa menahan gaya horizontal, gaya vertikal, sama momen gitu ya. Jadi ketika ada jepit di sini, ini dia yang atas karena dia ujung bebas, dia bisa nekuk. Tapi nekuknya paling cuma sampai sini doang. Yang sisi bawah sini, dia tidak mengalami tekukan. Oke, jadi inilah yang disebut sebagai buckling length-nya. Beda lagi kondisinya. Kalau misalkan gini, sorry. Atas bawah saya kasih jepit. Jadi kayak ilustrasi kertas saya tadi ya. Terus saya kasih dia gaya tekan di sini. Oke, ingat kondisi dari jepit atas sama bawah sama-sama bisa menahan 3 gaya. Horizontal, vertikal, dan juga momen. Sehingga kalau jepit atas sama jepit bawah, dia tekuknya bisa kayak gini nih. Cuman ini doang. Kalau misalkan satu lagi, dia perletakannya adalah sendi atau roll. Ini ya. Saya kasih dia tekanan di sini. Dia nggak bisa nahan momen. Ya, jadi pasti akan ada momen di ujung perletakan sini. Sampai ke sini. Jadi, buckling length pada kondisi 1, 2, 3 itu bisa beda meskipun panjang awalnya sama. Katakanlah misalkan panjang awalnya ini adalah 4,5 meter. Tapi ketika saya memberikan perletakan yang berbeda seperti ini, maka ternyata panjang buckling length-nya itu berbeda-beda. Jadi, oleh karenanya kita harus tahu tuh kira-kira nanti elemen struktur kita itu dia di gripnya pakai apa? Pakai jepit, sama ujung bebas kah, jepit-jepit kah, atau sendi-sendi kah, atau apa gitu. Jadi yang mau kita cari adalah buckling length-nya. Jadi yang kita pakai untuk menghitung kapasitas dari elemen tekan itu bukan panjang aslinya dia. Yang kita pakai itu adalah si buckling length-nya. Gitu ya. Oke. Masih kuat mendengarkan saya menjelaskan? Atau mau istirahat sebentar? Saya takut kalian Masih, ngantuk Bu. nih. Yang lain gimana nih Rizky, Bayu, Hoirul? Masih, Bu. Masih Lanjut, ya? Bu. Lanjut ya. Oke. Bu, izin tanya, Baik. Bu. Itu Oh iya boleh, boleh. Kalau dia mau tanya, silakan. cara mencari buckling length-nya gimana? Oke, baik. Ini baru saya mau akan jelaskan ya. Jadi untuk mencari buckling length itu adalah K dikalikan dengan L. K itu adalah buckling faktor, L itu adalah panjang dari elemennya. Jadi di contoh yang ini 4,5 itu adalah L-nya. Nah, PR kita adalah bagaimana Bu Gati cara kita mencari nilai K-nya. Gitu ya. Oke, jadi nanti tinggal K dikalikan sama L ya untuk mencari buckling length ini. Oke, K adalah buckling faktor. Sekarang kita cari tahu apa itu buckling faktor. Jadi, buckling faktor itu adalah faktor pengali. Oke, nah faktor pengali itu dibagi menjadi dua kondisi. Jadi, ada kondisi kita sudah tahu nih perletakannya jenis apa, typical support.
Contohnya kayak gimana Bugatti? Kayak tadi saya bilang, Bayu atau Hoirul, silahkan kamu hitung buckling length dari kolom saya. Kolom saya itu perletakan bagian bawahnya jepit, perletakan bagian atasnya sendi. Itu masuk dalam kategori yang pertama. Typical supportnya sudah diketahui. Jadi, oke, kolom saya punya perletakan jepit-jepit, sendi-sendi. Jelas, ngitungnya lebih gampang. Lalu ada lagi K-faktor untuk kondisi yang kita itu nggak tahu jenis perletakannya itu apa. Kenapa kok bisa nggak tahu Bugatti? Karena dia adalah bagian dari suatu struktur. Beda sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan saya langsung ngasih contoh ke kalian. Nih, panjang 4,5, perletakan bawah ini, perletakan atas ini. Tapi kalau kita sudah ngomongin perencanaan, biasanya kan, nih, misalkan ada, aduh jelek sekali gambar saya. Misalkan ada frame gitu ya. Ya, anggap aja gambar saya bagus ya. Oke. Nah, kalau untuk struktur bawah itu jepit ya. Oke. Nah, kalau untuk struktur seperti ini, misalkan saya minta kalian untuk coba kalian ngitung buckling length dari kolom A, kolom B, sama kolom C. Oke, siap Bu, kami hitung. Kolom A, peletakan bawahnya jepit Bugatti. Peletakan atasnya apa? Apa ya ini ya? Kita nggak tahu. Kita belum tahu. Kita nggak boleh asal nembak. Oh, ini kita anggap sendi aja, Bu. Apa dasarnya? Oh, ini kita anggap roll aja, Bu. Apa dasarnya? Belum lagi kalau yang B. Yang B malah yang perletakan bagian bawah sama perletakan bagian atasnya kita nggak tahu. Yang C juga. Ini sama ini kita nggak tahu. Itu adalah kategori yang nomor 2. Part of the frame, ya. Jadi, K-faktor itu bisa kita cari berdasarkan case dari elemen batang tekannya. Apakah dia berdiri sendiri atau apakah kita sudah tahu dari suatu pemeriksaan khusus bahwa oke, ini bisa kita anggap sebagai jepit-jepit gitu ya, atau yang seperti ini gitu. Oke, nggak usah bingung, cukup mudah untuk menentukan key factor ini ya. Sekarang kita mulai dulu dari yang gampang, yang typical support, yang kita sudah ketahui nih jenis peletakannya apa. Di buku yang Pak Muji kasih itu juga sudah ada, saya lupa ada di halaman berapa. Kalian boleh buka-buka di situ ya. Jadi kalau perletakannya sudah diketahui, kita tinggal pakai gambar ini aja. Ya, ini adalah backlit shape of column shown by this line. Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, yang putus-putus itu adalah bentuk si buckling length-nya, panjang tekuknya. Yang ini di sini ada keterangannya ya, kalau yang stripe itu adalah fixed, terus yang ini itu adalah pin, yang ini memungkinkan ada rotasi dan lain sebagainya. Free rotation, jadi kalian bisa baca keterangannya di sini, gitu ya. Terus di sini ada theoretical or ideal K, sama ada recommended K. Oke, jadi faktornya itu ya ini. Ada dua ini, dua baris itu ya. Kita pakai yang mana, Bu Getty? Kalau dalam desain kita pakai yang bawah, recommended. Ya, jadi misalkan Rizky dapat case dari Bugatti untuk ngecek kolom panjangnya 4,5 meter, lalu perletakan atas sama perletakan bawahnya dia jepit-jepit, ya silakan, K-nya langsung pakai 0,65. Sesimpel itu. Ya, nanti kalau kalian nemu yang kayak gini, jepit atasnya itu sendi, ya berarti K-nya adalah 0,8. Dan seterusnya. Jepit ujung bebas berarti K-nya 2,1. Bugatti kalau 2,1 artinya nanti LK-nya akan lebih panjang dari L aslinya. Betul, karena faktor pengalinya panjang. Karena di sini ujung bebas gitu ya. Jadi dia bisa mengalami ya mengsle-mengsle gitu kan, artinya dia bisa panjang gitu ya. Jadi kalian tinggal pakai ini saja. Bisa dipahami sampai sini? Kita pelan-pelan dulu, ngitung K untuk yang non-support dulu. Ada yang ditanyakan? Belum kayaknya ya. Oke, saya lanjutin. Ini untuk yang non-support. Nah, sekarang kalau untuk yang tadi Bugatti bilang, untuk yang frame gimana Bugatti? Oke, kalau untuk yang frame, nanti kita harus bedakan dulu. Frame-nya itu adalah portal yang bergoyang ataukah portal yang tidak bergoyang, gitu ya.
portal bergoyang, portal tidak bergoyang. Dari namanya itu apa sih Bu maknanya gitu ya? Kalau portal tidak bergoyang, itu biasanya defleksi yang terjadi padanya atau displacement yang terjadi padanya itu lebih kecil karena dia tidak bergoyang gitu ya. Sementara kalau yang portal bergoyang, itu artinya displacement yang terjadi padanya itu lebih besar. Apa Bu Gati yang membedakan kalau kalau kita kan di sini baru belajar baca nih Bu Gati, apa yang bisa kita pakai untuk membedakan frame ini bergoyang tidak bergoyang adalah keberadaan dari bracing. Seperti yang saya sampaikan tadi, bracing itu bisa dipakai sebagai restraint atau pengaku dari suatu struktur. Jadi kalau nanti kalian dapat soal atau case yang ada gambar bracingnya, berarti kita bisa menganggap dia sebagai frame yang tidak bergoyang. Kenapa? Karena kalau ada pengakunya, otomatis displacement yang terjadi di sini itu akan lebih kecil daripada yang seperti ini. Kalau yang ini kita anggap sebagai sway frame atau portal yang bergoyang karena nggak ada pengakunya di sini gitu. Jadi untuk level ini sesimpel itu kita membedakan antara portal bergoyang dan tidak bergoyang dari ada tidaknya frame-nya. Oke, mungkin juga nanti kalian bisa menemukan kasus yang mana keterangannya itu ada pada soal ya. Jadi ini ada suatu frame, dia dianggap sebagai sway frame atau non-sway frame kayak gitu. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kalau untuk yang frame kita harus tahu dulu dia bergoyang atau tidak bergoyang. Terus apa yang bisa kita pakai Bu Gati? Kita pakai nomogramnya untuk mencari nilai K. Nomogram itu seperti apa? Seperti ini. Oke. Oke ya. Ini di buku Pak Muji juga ada. Nanti kalian cek. Jadi GA sama GB itu maksudnya adalah nilai G di ujung bawah atau ujung atas dibolak-balik juga boleh. Jadi misalkan nanti di sini kalian punya kolom gitu ya. Terus kalian punya suatu perletakan yang tidak kalian ketahui di sisi bawah atau sisi atas gitu ya. Kalian boleh menganggap ini GA, yang atas GB boleh. Boleh ditukar-tukar. Tapi kalau saya, ini hanya tips aja ya. Jadi kalau saya selalu GB itu yang bawah, B bawah, GA, A itu yang di atas. Tapi mau ditukar-tukar hasilnya juga akan tetap sama gitu ya. Nah, sekarang Bu Gati, apa itu GA dan GB? Oke, GA dan GB itu adalah seperti ini. Boleh kalian catat dulu. G sama dengan jumlah dari I adalah inersia, per L itu adalah panjang dari elemen strukturnya. Di sini ada notasi C. Yang bawah notasinya B. Yang C itu adalah kolom, yang B itu adalah balok. Oke, jadi ini itu adalah, sorry saya pusing dulu ya. Ini adalah inersia, yang ini adalah panjang kolom. Jangan pusing ya, ini gampang kok ini. Menurut saya malah batang tekan lebih gampang daripada batang tarik. Oke ya, jadi tinggal kita membagi inersia, dibagi dengan L untuk kolom, dibagi lagi sama I per L dari balok. Oke, tunggu Bu Gati, tunggu. Saya bingung. Maksudnya gimana? Di sini kok ada penjumlahan. Itu kayak gimana? Oke, saya kembalikan ke gambar saya yang gambar ini aja kali ya. Oke, misalkan di sini, siapa aja di sini ya? Yasmin ya. Misalkan Yasmin di sini, saya minta Yasmin, coba deh kamu cek frame. Ini ada frame A, B, C, D, E, katakanlah gitu ya. Coba Yasmin cek frame yang E, berarti kan frame yang ini ya. Oke, saya bisa katakan bahwa ini adalah sisi yang bawah, ini akan menjadi GB, dan ini akan menjadi GA. Oke, tadi kita ketahui bahwa kalau mau mencari G, itu adalah sigma I per L dari kolom, saya bagi dengan sigma I per L
dari balok. Oke, nah sekarang kita fokus dulu. Kita mau cari apa dulu? Kita mau cari GA. Berarti yang atas ya. Nah, di sini ada tanda penjumlahan. Jadi, oke, wait. Biar nggak bingung saya tambahin lagi. Nggak usah deh. Oke, saya jelasin dulu aja. GA. Di sini ya, simbol ini penjumlahan dari I per L kolomnya. Jadi kalau untuk I-nya silakan kalian lihat dari tabel profil ya. Jadi nanti untuk mencari GA, kalian tinggal lihat aja di GA ini ada apa saja yang tersambung pada GA. Jadi ada kolom sebelah atas sama ada kolom sebelah bawah. Jadi tinggal kalian jumlahkan aja. Misalkan katakanlah ini adalah kolom E sama kolom K gitu ya. Berarti nanti untuk mencari GA, kalian tinggal mencari I per L dari kolom E ditambah dengan I per L dari kolom K. Oke? Terus, ini masih ngitung GA ya, masih yang ini. Yang bawah adalah yang balok. Berarti kalau balok yang mana Bu Gati? Ya tinggal I per L dari balok sebelah kiri yang menumpuk ke sini, sama I per L dari balok sebelah kanan yang menumpuk ke sini. Oke? Ya, jadi itu untuk mencari GA. Jadi katakanlah misalkan di sini saya juga kasih nama untuk baloknya. Baloknya adalah balok balok 2 sama balok 3. Ya, berarti nanti tinggal I per L dari balok 2 ditambah dengan I per L dari balok 3. Nanti kalian akan dapat angka GA-nya berapa. Oke? Untuk GB gimana? Untuk GB caranya sama. Jadi intinya tinggal kalian lihat posisi GB di situ ada berapa kolom yang bertumpu padanya dan ada berapa balok yang bertumpu padanya. Oke? Jadi nanti kalau sudah, diapain Bu Gati? Kalau udah dapat GA sama GB tinggal kalian lihat di nomogram yang tadi, dia masuk yang struktur tak bergoyang atau struktur yang bergoyang. Oke? Kalau misalkan tadi kita ke bagian yang struktur tidak bergoyang, berarti ntar tinggal GA-nya aja. Kalian misalkan GA-nya dapatnya 0,5 Bugatti di sini. Di sini. GB saya dapatnya adalah 2 Bugatti. Ini kalian tandain. Nanti menggunakan penggaris tinggal kalian hubungkan. Wah, sih. Oke, nilai K-nya adalah yang di sebelah sini. Oke, berarti 0,75 lebih hampir 0,77 itu ya. Jadi nanti setiap orang dalam mencari nilai K untuk nomogram bisa jadi beda-beda. Gitu. Oke, kalau K sudah didapatkan, tinggal kalian kalikan dengan L-nya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Izin bertanya, Bu. Mm-mm, boleh? Untuk yang di pojok berarti yang bertumpu cuma atas atau sampingnya aja ya, Bu? Kalau yang, iya betul. Yang di pojok kayak begini ya? Eh, sorry. Share screen saya masih ada nggak? Ada ya? Ya, Kalau untuk di pojok atas ini ya, maksudnya? ya. Ya, kalau pojok ini berarti ya sudah. Cuman ada satu kolom sama ada satu balok. Ya, terima kasih, Bu. Mm-mm, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kolom A gimana Bu Gati? Kolom A kayak begini. Nih, misalkan ini saya anggap GA di sini, GB di sini, ya. Tapi kan GA-nya sudah ketahuan kalau di situ tuh adalah sendi. Gimana dong Bu Gati ya? Tenang, ada ketentuannya. Jadi nilai G kalau dia adalah perletakannya hinges atau perletakan sendi atau pin, kalian bisa menganggap nilai G-nya 10. Tapi kalau perletakannya sudah jelas, oh dia perletakannya adalah jepit, kalian bisa pakai nilai G-nya 1. Jadi nanti untuk perletakan yang ini tadi ya, saya balikin ke sini. Oh ini hinges, berarti saya GA-nya langsung aja pakai 10. So PR kalian cuman tinggal mencari GB-nya doang. Gitu. GB-nya berarti kolom atas sama kolom bawah, baloknya cuma satu. Gitu. Bisa dipahami? Oke.
Baik. Sudah capek? Berarti tidak perlu ngitung yang GA sama GB ya. Kalau yang sendi sama Nggak perlu. bukit langsung. Yes. Bu izin bertanya. Boleh. Siapa Ya, ini? Akbar Bu. Akbar, ya silakan Akbar. Semisal yang dihitung itu di kolom tengah-tengah struktur gitu. Ini kan mungkin di pinggir struktur. Sehingga Mm-mm. balok yang menumpu itu di titik G ataupun di B 2. Tapi kalau misal di tengah-tengah itu eh, apakah masih 2 atau itu kan ada 4 balok yang sebenarnya menumpuk di G atau GB gitu. Misalkan ini ya. Ini sama ini ya maksudnya. Iya, Mm-mm. misal ditampilin 3D gitu Bu. Itu kan kayak 4 balok yang menumpuk itu. Ya, jadi kalau 3D ya semua balok yang menumpuk ke situ. Oh. Ya, ini hanya karena levelnya masih belajar, jadi ditampilkan dua dimensi. Jadi pokok intinya adalah semua balok yang menumpu pada titik tersebut. Gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, nggak pingsan ya. Saya suka sekali sama kelas ini, sangat aktif. Em, Gini, supaya paham, kita coba latihan ya. Nah, ini. Ingat ya, nanti kuis harus bawa tabel profil loh. Sendiri-sendiri, nggak boleh pinjem ya. Oke? Nah, ini coba kita eh latihan gampang-gampang dulu lah. Ini kalau kalian mah bisa, ini harusnya. Oke? Soal nomor 1, itu ada perletakannya kayak gitu. Ini anggapannya adalah suatu batang tekan ya. Ini kalian catat soalnya. Terus kalian kalian gambar ya nanti karena soal ini akan kita lanjutkan ketika kita mau mencari kapasitas dari batang tekan ini. Jadi berurutan ya nanti. Jadi sekarang kita cari untuk panjang tekuknya dulu. Jadi soal nomor A itu WF 400 kali 400 kali 13 kali 21. Perletakannya seperti itu, panjangnya adalah 7,5 meter. Oke, boleh di capture, boleh digambar. Lalu soal yang B, profilnya 300, 300, 10, 15, mutu baja 41, panjangnya 8 meter, dia jepit-jepit. Yang C, WF 250, 250, 9, 14, panjangnya 9. Oke, nah sekarang saya minta kalian coba cari LK-nya berapa, panjang efektifnya. Cepet nih. Nanti yang sudah dapat langsung aja. Dapat segini nggak Bu? Gitu ya. Kalau di buku yang Pak Muji kasih itu, kalian bisa lihat di, bentar ya. Nih, di halaman 13, bab 3 halaman 13. Ya, kalian sambil buka itu, sambil kalian kerjakan tadi soal sederhana dari saya. Berapakah LK dari masing-masing kasus tersebut? Yang A 7,5 bukan, Bu? Yang A 7,5, betul. Karena dia sendi-sendi ya, jadi K-nya 1. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang B, 5,2 Bu. yang B, betul. Yang B 5,2 karena K-nya kita pakai 0,65. Soalnya dia jepit-jepit. Yang ketiga,
Yang ketiga 7,2. Yang ketiga betul, 7,2. K-nya berapa? 0,8. Betul. K-nya ini jepit, yang ini pin, jadi kita pakai K sama dengan 0,8. Oke, baik. Simple ya, kalau yang non support ya, kita bisa tahu berapa besar nilai K-nya. Nah, latihan berikutnya, mungkin kita akan bahas minggu depan aja ya setelah kuis. Saya takutnya terlalu banyak materi yang saya sampaikan, jadi pusing. Jadi minggu depan kita akan coba mempelajari ini bersama-sama. Jadi kira-kira berapakah nilai K untuk elemen struktur atau frame seperti ini. Gitu ya. Saya ingatkan kembali tadi yang mungkin gabungnya telat, hari Selasa akan diadakan kuis khusus untuk batang tarik saja. Kalian punya waktu 75 menit untuk mengerjakan soalnya. Yang perlu kalian bawa cukup note saja, satu lembar A4, terus sama tabel profil, kalkulator. Jangan lupa ya. Jadi no gadget ketika kalian mengerjakan tugas. Oke. Setelah kuis nanti kita coba lanjutkan dengan membahas soal yang ini, gimana cara penyelesaiannya, sama kita lanjutkan kalau ada waktunya kita lanjutkan untuk mencari kapasitas dari batang tekan. Jadi nanti soal yang ini tadi akan kalian catat. Jadi nanti supaya kalian tahu alur pengerjaan. Kalau batang tekan tuh apa dulu sih yang harus dicari sampai kita bisa menemukan kapasitasnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaankah dari kalian sebelum kita akhiri saja kuliahnya? Ya cukup Bu. Cukup ya, bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik kalau begitu saya lebih cepat sekitar 10 menit dari jam semestinya. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Silakan dipersiapkan kuisnya. Kita akan bahas mengenai soal frame dan mengenai kapasitas batang tekan ya. Jangan lupa belajar. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang batang tarik, kalian boleh menghubungi Bu Kiki atau saya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Nanti kalau misalkan kalian mau PPT-nya, mungkin saya bisa kasih ke ketua kelas. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa ya, karena di buku Pak Muji pun juga ada. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih, Kati. Bu. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Mas. Sehat-sehat juga.